ready with me. Oke, jadi aku mau make up, mau bikin video gitu buat cerita-cerita horor sejarah ya, gila pokoknya sedikit storytelling gitu. Tapi aku mau make up dulu. Get ready with me. Sunscreen, sedikit aja karena tidak terlalu ini. Yang penting lembab. Kulitnya yang penting lembab. Next pakai ini biar agak, ini kan tuh lihat jidat aku sama pipi aku tuh warnanya beda gara-gara aku pakai masker. Terus kalau nggak pakai masker tuh ya kayak gini nih, yang kayak di jidat kebakar banget gini. Sudah tipis-tipis doang karena tidak kemana-mana. Kan lumayan. Terus pencil alis. Lihat kan? Ini cuman ditebelin aja terus sama disisir-sisir udah, nggak dibentuk sama sekali karena nggak ada alisnya. Aku juga bingung bentuknya kayak gimana. Ya sebisa aja lah, sebisa aja. Yes. Sudah, jangan lupa lip balm. Nih dekil banget ya, tapi ini masih ada guys. Kelihatan gak sih?
rambut digini aja. Aku ambil lip tint dulu. Halo. Kita pakai lip tint karena aku nggak pakai lip cream karena pasti kering. Tuh, 2, 3. Tapi kayak aneh banget sih. Cetak dulu. Astagfirullah. Nanti nunggu ini panas dulu baru nyetok. Jadi aku matiin dulu. Aku mau sembari nungguin cetokannya panas, aku mau bikin script dulu buat nanti bikin video. Jadi aku tuh udah punya beberapa, udah ada ceritanya nih. Kelihatan gak sih? Jadi kelihatan. Nih tuh udah ada beberapa cerita-ceritanya tuh. Jadi udah disiapin. Tinggal aku mau openingnya tuh kayak gimana nih anaknya. Jadi aku masih meraba-raba untuk openingnya, nggak kayak gini halo cuma seadanya doang. Tapi oke, gak apa-apa. Yang penting nonton video. Nih jadi udah ada sedikit, jadi tinggal kita perbaiki. Halo semua, ketemu lagi bersama aku Ega. Konten kali ini berbeda sekali dengan konten sebelum-sebelumnya, karena di konten kali ini bukan kayak gitu deh. Aku mau cari referensi dari Nexy Z kayak gimana ya gitu, untuk kayak pembukaan yang enak gitu kan. Oke. Nasi beri kekuatan. Storytelling. And welcome back to Storytelling. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, terutama untuk kalian yang suka banget bahas tentang sejarah dunia. Storytelling, demonstrasi paling tragis, episode tragedi Tiananmen Square 1989. Kalau kalian mengikuti perkembangan teknologi, mungkin kalian sempat ramai juga nih membahas tentang
DeepSeek, AI buatan Tiongkok yang budget pembuatannya jauh lebih rendah daripada AI sosial. Orang-orang yang menunjukkan bahwa DeepSeek sebagai artificial intelligence yang sangat canggih menolak untuk memberikan informasi atau penjelasan lengkap tentang sebuah peristiwa sejarah yang spesifik. Yap, mereka menolak untuk memberi informasi mengenai tragedi pembantaian Tiananmen Square yang terjadi di Beijing, Tiongkok di 1989. Tragedi Tiananmen Square 1989 ini memang adalah salah satu peristiwa sejarah yang pemerintah Tiongkok ingin kubur dalam-dalam. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa pada masanya tragedi ini menjadi headlines di semua acara berita televisi dan juga surat kabar di seluruh dunia? At this hour, there are hundreds of thousands of people here in Tiananmen Square. Jadi sebenarnya ini adalah peristiwa sejarah yang cukup kompleks guys. Jadi ini versi yang kita sudah sederhanakan biar lebih mudah kita pahami. Di tahun 1980-an, Tiongkok pada saat itu dipimpin oleh Deng Xiaoping, pemimpin de facto dari Partai Komunis Tiongkok yang mengontrol kebijakan negara walaupun dia nggak menjabat sebagai presiden. Nah di bawah kepemimpinannya, tercatat bahwa kebebasan ekspresi itu dibatasi, media tuh diawasi sangat ketat, transparansi hampir nggak ada dari pemerintah, korupsi dan nepotisme juga merajalela. Pokoknya banyak deh masalah-masalah yang bikin rakyat Tiongkok itu nggak puas sama pemerintahan. Nah di tahun 1988, Beijing itu mengalami inflasi yang lonjakannya itu sampai mencapai 30%. Dan kalian tahulah efek dari inflasi sebesar itu. Kayak yang terjadi di Indonesia juga, banyak orang jadi kesulitan ekonomi, terutama orang-orang yang bergantung pada pendapatan tetap, kayak pegawai negeri atau pekerja. Nah, puncak dari ketidakpuasan warga pada saat itu terjadi pada 15 April tahun 1989, ketika mantan sekjen dari Partai Komunis Tiongkok, Hu Yaopang, meninggal dunia. Hu Yaopang ini meninggal dunia karena serangan jantung. Dan dia itu tadinya dikenal sebagai sosok yang mendukung sistem politik dan ekonomi yang lebih terbuka dan demokratis di Tiongkok. Jatuhnya dia beda banget nih sama pemerintahnya Deng Xiaoping sampai dia akhirnya dikeluarkan guys, dipecat di tahun 1987. Nah, ketika dia meninggal karena sakit jantung itu, warga yang sudah tidak puas dengan situasi yang pada saat itu terjadi di Tiongkok, dengan inflasi yang harus mereka hadapi juga, tersulut kemarahannya. Jatuhnya kayak orang bagus yang pro rakyat malah dipecat. Akhirnya bener kan, pemerintahan itu cuma nyusahin rakyat. Rakyat semakin gak puas sama pemerintahan Partai Komunis yang sangat-sangat otoriter. Akhirnya beberapa orang mencetuskan untuk melakukan demonstrasi di lapangan Tiananmen, Beijing, Tiongkok di 1989. At this hour, there are hundreds of thousands of people here in Tiananmen Square. 17 April 1989, mahasiswa-mahasiswa dari China University of Political Science and Law, CUPL, membuat karangan bunga besar untuk mengenang Hu Yaopang. Upacara penghormatan dilakukan, tapi ternyata orang-orang yang simpatis dan suka sama Hu Yaopang itu jumlahnya melebihi ekspektasi guys. Sekitar 500 mahasiswa dari CUPL berkumpul di dekat Balai Agung Rakyat. Gak lama, polisi datang dan meminta massa bubar, karena kumpul-kumpulnya mahasiswa itu dianggap mengganggu kegiatan pemerintahan. Tapi bukannya bubar, malah malam harinya 3.000 mahasiswa dari Peking University serta 1.000 mahasiswa dari Tsinghua University berbaris dan berjalan juga menuju Tiananmen Square. Ini adalah poin di mana demonstrasi mulai dilakukan. Mereka mengajukan 7 tuntutan kepada pemerintah. Yang pertama, mengakui bahwa pandangan Hu Yaopang tentang demokrasi dan kebebasan adalah benar. 2, mengakui bahwa kampanye melawan polusi spiritual dan liberalisme bourgeois adalah kesalahan. 3, membuka informasi tentang pendapatan para pemimpin negara dan keluarganya. 4, mengizinkan media independen dan menghentikan sensor pers. 5, meningkatkan dana pendidikan dan juga gaji intelektual. 6, menghapus larangan demonstrasi di Beijing. Dan 7, menyediakan liputan objektif tentang mahasiswa di media resmi. Pada 18 April, para demonstran masih berkumpul di Tiananmen Square, terutama dekat satu monumen yang namanya Monument to the People's Heroes. Mereka menyanyikan lagu-lagu patriotik, mendengarkan orasi dari para aktivis yang datang. Bahkan beberapa ribu mahasiswa itu mulai bergerak menuju pintu masuk ke Chongnanhai, kediaman pejabat Partai Komunis, dan menuntut
menuntut dialog dengan pemerintah. Tapi polisi mencegah mereka untuk masuk sehingga mahasiswa melakukan aksi duduk sit-in di depan gerbangnya. Tanggal 20 April, sebagian besar dari mahasiswa di pintu Songnanhai tadi berhasil dibilangin untuk meninggalkan lokasi. Tapi masih ada sekitar 200 orang lah yang bertahan dan harus dibubarkan paksa sama para polisi dengan pukulan tongkat yang akhirnya bikin mereka bentrok. Nah dari sana jadi kayak pembubaran paksa ini memunculkan sebuah rumor bahwa polisi itu melakukan kekerasan terhadap para mahasiswa. Nah karena kedengarannya di satu tempat nih ya, hal ini memicu kemarahan dari mahasiswa-mahasiswa lain. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang tadinya nggak aktif dalam politik itu semua turun ke jalan. Mereka ikut demonstrasi sebagai tanda solidaritas. Tanggal 26 April, surat kabar resmi dari Partai Komunis, People's Daily, menerbitkan editorial di halaman depannya yang judulnya tuh It's necessary to take a clear-cut stand against disturbances. Sebuah keharusan untuk berdiri secara tegas melawan gangguan. Jadi secara nggak langsung tulisan itu tuh seperti bilang bahwa gerakan mahasiswa yang jatuhnya sebenarnya demonstrasi itu adalah pemberontak melawan pemerintah, anti partai, anti pemerintah. Nah para demonstran yang sebenarnya kan waktu demo juga damai-damai aja, mereka hanya menyuarakan aspirasi mereka, tentunya marah dong ngelihat artikel itu. Bahkan banyak yang menganggap bahwa ini tuh kecaman, pemerintah itu nggak pro rakyat. Masa kita demo cuma menyuarakan aspirasi aja dibilang memberontak? Akhirnya semakin gak enak hubungan pemerintah sama para mahasiswa. 27 April 1989, sekitar 50.000 orang berbaris di Beijing sampai menarik simpati dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pekerja, para intelektual, pegawai negeri, semuanya ngumpul guys, karena mereka udah ngerasa bahwa pemerintahan mereka itu sudah tidak pro rakyat, malah mau melawan rakyat. Mahasiswa-mahasiswi di Beijing mengorganisir demonstrasi yang semakin banyak nih jumlah demonstrannya, dan demonstrasi yang serupa mulai muncul juga di kota-kota lain, di Shanghai, di Nanjing, di Xi'an, Changsha, Chengdu. Dan di pemerintahan, perpecahan juga terjadi. Ada politisi kayak Cao Qiang yang bilang bahwa yaudah nggak apa-apa, dialog dibuka aja. Tapi ada Perdana Menteri Li Peng yang menganggap bahwa stabilitas negara itu lebih penting daripada punya dialog-dialog gak penting dengan para demonstran. Situasi di Tiananmen Square itu nih jadi deh simple tapi ya udahlah, yang penting tidak terlihat lepek banget kayak tadi kan lo. Lucu banget, aku suka banget sama warna lipstick ini. It's safe. Oke, bye bye. Terima kasih sudah menemani Get Ready With Me. Untuk ya udah seadanya. Ini daripada nggak ada video baru, jadi ya udah aku upload aja. Bye bye, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Bye bye.